Halo semuanya, selamat datang kembali di Gapka Channel. Pada video tutorial sebelumnya kita telah membahas ya bagaimana cara mendownload serta menginstal OBS Studio yang baik dan benar. Sehingga pada video kali ini kita bisa fokus tentang cara men-settingnya. Adapun keinginan saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Jesse Concrete yang katanya mengalami black screen pada GPU Nvidia-nya ketika menggunakan OBS Studio. Dia juga mengeluhkan bahwa mereka menggunakan OBS Studio itu memakan 3 GB size untuk 1 jam. Dia meminta saran aplikasi yang lebih ringan untuk menghasilkan video yang bagus namun dengan size yang kecil. Oke, bro, thank you pertama-tama atas pertanyaannya dan penjelasannya yang cukup lengkap. Sebenarnya menurut saya OBS Studio ini sudah bagus ya. Kita bisa mengatur ukurannya itu tergantung dengan settingan yang kita miliki. Tapi apabila memang ingin tahu aplikasi lainnya yang bagus, yaitu adalah Bandicam. Saya pernah merekam menggunakan Bandicam, nggak sampai 1 jam sih, paling 55 menitan. Itu hanya 125 MB. Tapi ya tergantung settingannya juga, balik lagi. Dan di OBS ini juga bisa disetting. Bagaimana caranya? Pergi ke menu settings di pojok kanan bawah, pergi ke bagian video. Ya, di sini ada base canvas resolution dan output scale-nya. Base canvas resolution, kanvasnya ini adalah ini dia teman-teman, layar hitam ini. Apapun yang kita taruh di dalam layar hitam ini itulah yang dapat direkam. Sebaliknya, apabila kita menaruh video, gambar maupun webcam yang berada di luar dari garis hitam ini, maka tidak akan dapat direkam alias black screen. Kanvas ini juga bisa diatur resolusinya. Di sini ini ada 3 pilihan, mungkin kalian memiliki lebih banyak pilihan, ada yang sampai 4K mungkin. Tapi di sini saya kebetulan hanya sampai 1920x1080. Dan mungkin teman-teman juga merasa kok hasil videonya burem, padahal pas saya lihat di perekaman sini bening jelas. Ya, itu karena output scale-nya juga belum teman-teman ubah. Jadi, bedanya base canvas dengan output scale ini adalah kalau base canvas itu yang terlihat ketika kita sedang merekam, sedangkan output scale ini adalah yang menentukan hasil perekamannya. Jadi hasil videonya, resolusinya itu tergantung dari output scale-nya ini. Kalau teman-teman ingin menghasilkan video yang HD, teman-teman bisa tentukan output scale-nya juga yang sesuai dengan base canvas-nya, yaitu 1920x1080. Sekarang kita bahas tentang optimalisasinya. Kalau ingin size-nya kecil tapi dengan video yang optimal, saya sarankan pilih yang 720 minimal. 720 ya. Dengan output scale-nya juga tentu saja dipindahkan ke 720. Lalu ada namanya dan scale filternya. Jika memang hanya untuk merekam materi kuliah, mungkin itu adalah materi presentasi atau pertemuan Jimit, sebaiknya pilih yang ini. Tapi jika memang ingin menghasilkan gambar yang lebih tajam, teman-teman bisa pilih yang paling bawah. Semakin bawah semakin tajam, semakin atas semakin ngeblur. Blurnya ini apabila terjadi banyak gerakan ya, makanya saya bilang kalau hanya presentasi tidak masalah pakai ini. Blurnya juga nggak akan ngeblur yang kayak dikasih efek, enggak, ngeblur biasa aja. Jadi untuk lebih optimal saya sarankan yang ini saja. Yang terakhir pada settingan video adalah FPS-nya. Semakin tinggi FPS-nya maka akan semakin halus videonya. Halus pergerakannya ya, bukan artinya videonya menjadi lebih bening, melainkan apabila ada pergerakan, animasi, teks berjalan, itu menjadi lebih halus. Tapi untuk optimalnya saya sarankan 24 saja, karena film-film layar lebar juga biasa menggunakan 24 fps-nya. 30 atau 60 atau di atasnya lagi itu untuk gaming, bagus. Di sini sudah selesai, sekarang saatnya ke bagian output. Ada output, di sini juga saya pilih yang simple saja ya, jadi tidak perlu pusing-pusing. Ada bagian streaming, di sini ada namanya video bitrate. Ini yang sering sekali dilupakan ya oleh para streamer maupun youtuber. Bahkan saya sendiri kalau lagi malas setting-setting juga saya biarkan. Namun sebenarnya penyesuaian video bitrate dengan resolusi yang tadi sudah kita setting itu sangat penting. Yang pertama supaya tidak menyia-nyiakan file size, sehingga kita perlu menentukan video bitrate yang tepat untuk resolusi yang kita pilih. Untuk referensinya teman-teman bisa cari di Google, ketikkan bitrate YouTube, lalu teman-teman bisa buka support.google.com ini, pilih yang recommend upload encoding settings. Ya, scroll ke bawah sedikit pada bagian bitrate, scroll ke bawah lagi sedikit. Disinilah muncul data-datanya. Cara bacanya seperti ini. Ini ada 360p, itu artinya resolusinya. Kalau tadi kan kita pilih yang 720 nih, lihat belakangnya. Kalau 720 berarti 720p.
Lalu yang kedua di sini ada 24, 25, 30, 48, 50, 60. Ini adalah FPS-nya. Yang kita pakai tadi adalah FPS 24 ya. Jadi ini masih masuknya standar frame rate. Dan untuk video bitrate-nya itu ada di bawah sini. Karena tadi kita pakai yang 720p dengan 24 fps ya. Nih, 720p 24 fps. Maka bitrate yang sesuai adalah ini. 5 Mbps. 1 Mbps itu sama dengan 1000 kbps. Maka bitrate yang tepat untuk settingan ini adalah 5000 kbps. Kalau memang teman-teman ingin menghemat lagi, lebih menghemat lagi, teman-teman bisa tetap pakai yang tadi settingannya 2500 kbps. Lalu kita kembali lagi lihat ke referensinya, 2500 kbps atau 2,5 mbps. Cocoknya itu dengan resolusi 480p. Jadi teman-teman hanya perlu mengganti resolusinya saja di bagian output scale-nya, yaitu 480. Ini FPS-nya juga boleh diubah, ditambahkan, tapi maksimal 30 saja ya. Karena kalau di atas ini sama dengan sayang-sayang. Tapi pada akhirnya semuanya kembali lagi ke teman-teman juga. Kalau teman-teman udah tahu betul apa yang teman-teman lakukan, maka teman-teman bebas saja mau settingnya sebagaimana rupa. Tapi balik lagi, karena yang kita bahas di sini adalah cara supaya optimal dengan size yang kecil, maka inilah rekomendasi settingan dari saya. Oke, selanjutnya di encodernya di sini ada dua pilihan, yaitu software maupun hardware. Jadi gini teman-teman, GPU itu ada yang bawaan, ada juga yang tambahan. Yang bawaan itu maksudnya adalah apabila teman-teman beli sebuah prosesor dan di prosesornya itu sudah terdapat VGA-nya, maka itulah yang disebut dengan VGA bawaan. Jadi VGA ataupun GPU yang sudah menempel dengan prosesornya. Sedangkan VGA atau GPU tambahan itu apabila teman-teman membeli VGA-nya secara terpisah. Atau kalau memang perangkat teman-teman sudah memiliki dua VGA, itu artinya yang satu bawaan, yang satu adalah tambahan. Seperti yang saya miliki, saya di sini memiliki prosesor Intel dengan grafik bawaannya yaitu Intel juga namanya. Integrated graphic card-nya Intel juga, dan saya memiliki grafik VGA ataupun GPU tambahannya AMD. Oke, cukup sampai sana. Jadi semisal saya ingin mempercayakan video saja ini pada si Intel, maka saya akan pilih yang software. Tapi apabila saya ingin mempercayakan video ini pada AMD, maka saya akan pilih yang hardware. Tapi memang sebenarnya bagusan yang mana? Sebenarnya bagusan VGA yang ditambah. Karena VGA bawaan itu umumnya dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan standar aja, seperti misalnya yang penting bisa memutar video 60 fps atau yang penting bisa memainkan game 60 fps. Sedangkan untuk grafiknya itu belum tentu bisa ultra atau belum tentu bisa yang terbaik. Kalaupun disetting demikian nanti bisa patah-patah jadinya, seperti itu. Sehingga membutuhkan yang namanya VGA tambahan. Nah, si VGA tambahan ini dibutuhkan karena memang dia memiliki kemampuan semestinya sebagai si VGA. Jadi kalau teman-teman peduli dengan performa, teman-teman sebaiknya pilih yang hardware alias memperkerjakan si VGA tambahannya. Tapi ada kalanya mungkin teman-teman punya hati punya hati. Misal teman-teman ingin merekam sebuah gamenya itu kan pasti lebih baik menggunakan VGA tambahannya. Dan kalau teman-teman pakai di OBS ini juga, artinya si VGA tambahan itu mengerjakan dua hal. Dia ngerender gamenya, dia juga ngerender video, jadi bisa keberatan. Nah, supaya pekerjaan si VGA tambahannya lebih ringan, mungkin teman-teman ingin membagi tugas. Jadi biar si VGA tambahannya itu fokus pada gamenya, lalu si VGA utama ini yang fokus pada OBS. And back to topic again, kalau hanya untuk merekam materi perkuliahan nggak masalah pakai yang hardware. Yang software juga nggak masalah sih, tapi lebih baik yang hardware. Oke, untuk audio bitrate-nya ini bisa diatur juga di bagian audio sini. Dari sampel rate-nya juga ini nggak masalah, 44,1. Untuk channels-nya, kalau misalnya teman-teman ingin lebih kreatif, teman-teman bisa pilih yang stereo. Karena kalau misalnya di mono itu standar. Misalnya teman-teman mau rekam teman-teman lagi ngomong dicampur dengan background musik. Ketika hasilnya jadi video dan diputar videonya, maka suara teman-teman ngomong dan suara musiknya akan sama-sama ada di speaker yang kiri dan kanan. Tapi kalau teman-teman pilih yang stereo, teman-teman bisa atur supaya suara teman-teman itu munculnya hanya ada di speaker yang kiri atau lebih besar di speaker yang kiri, sedangkan untuk background musiknya itu supaya hanya lebih besar di speaker yang sebelah kanan. Ya, jadi lebih keren kan?
Dan gak hanya itu, kalau sekarang tuh udah sampai 7.1 ya. Itu bukan hanya kiri kanan, tapi juga spekernya ada di jauh deket. Ya itu bisa kita bahas di lain waktu lah ya. Sekarang kita fokus lagi ke output. Ya jadi kalau misalnya teman-teman pilih yang mono, itu 128 aja cukup. Tapi semisalnya teman-teman pilih yang stereo, itu saya sarankan paling enggak 192, 320 atau di atasnya. Di referensi sebelumnya juga ada, scroll ke bawah sedikit, ini untuk mono 128, untuk stereo 384, 5,1, 512. Tuh, kalau 7,1 berarti lebih tinggi lagi dari 512 ya. Oke teman-teman, tabel yang terakhir ada pada bagian recording, yaitu adalah tempatnya. Recording pad ini menunjukkan lokasi penyimpanan videonya. Ini sepele tapi teman-teman perlu perhatikan ya, jangan sampai kepenuhan, karena kalau kepenuhan nanti gak terasa tiba-tiba videonya ke stop sendiri. Kalau teman-teman lagi rekaman, nggak taunya rekamannya udah ke stop dari 1 jam yang lalu, sedih kan. Ya jadi diperhatikan ya. Kalau misalnya mau dipindah, teman-teman bisa klik browse, lalu cari mau dipindah kemana. Misalnya dari C tadi ke D, lalu bisa klik kanan untuk membuat folder baru, klik new, klik folder, misalnya dinamakan OBS, lalu klik 2 kali, lalu pilih select folder, maka lokasinya akan pindah dari C ke D. Mungkin di komputer teman-teman juga beda ya, namanya bukan D, mungkin Z, itu silahkan disesuaikan. Oke, lalu di bawahnya ada recording quality. Supaya settingan yang tadi kita setting yaitu 2500 KB per second ini berguna, maka kita harus ganti recording quality-nya menjadi same as stream. Nih muncul peringatan, jadi videonya tidak akan bisa di pause. Tapi tidak masalah dibandingkan teman-teman pilih yang high quality dengan medium file size, karena ukuran file hasil perekamannya akan sulit ditentukan, apalagi kalau teman-teman pilih yang semakin ke bawah. Wah, ini 1 menit bisa 1 giga sendiri, jadi sebaiknya pilih yang same as stream. Untuk recording formatnya ini memang sebaiknya MKV, karena kalau diganti MP4 atau yang lain, nih nanti muncul peringatan lagi. Dan peringatan yang ini sih jauh lebih berbahaya ya, karena nanti bisa mengakibatkan error apabila kita misalnya kita lagi start recording, terus kita merasa perlu menyelesaikan rekamannya, tapi suatu ketika kita nggak sadar malah kita langsung close aplikasinya. Ya itu bisa memicu error, dan ketika error videonya tidak bisa diputar alias rusak, jadi sebaiknya dibiarkan MKV. Oke teman-teman, jadi ini adalah akhirnya. Dengan settingan seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Bonus informasinya, jadi misalnya teman-teman orangnya perhitungan banget nih. Maksudnya bila teman-teman ingin memperkirakan berapa kira-kira file size yang akan terisi jika kita menggunakan 2500 KB per second dalam jangka waktu 1 jam, maka yang teman-teman perlu gunakan adalah kalkulator. Ya kalau channelnya Jerome Pauline mungkin nggak perlu kalkulator ya, tapi karena ini nggak buka channel jadi pakai kalkulator aja lah ya. 1 jam itu kan 3600 detik ya, jadi kita tinggal kalikan saja. Dan 2500 kbps itu artinya 2500 kilobyte per second atau per detik, jadi tinggal kalikan saja. 3600 dikalikan 2500 sama dengan, ya hasilnya adalah 9 juta kilobit per jam. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah pergi ke Google, ketikkan convert KB to MB, dan karena B nya ini kecil jadi kita pilih yang kilobit ya. Lalu kita paste tadi 9 juta, tekan enter. Hasilnya adalah 1125 MB dengan MB nya besar semua. 1 GB sama dengan 1000 MB. Jadi selama 1 jam kurang lebih kita bisa memakan file size sebesar 1 GB 125 MB. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Kenapa kurang lebih? Karena semua juga tergantung dengan ini FPS dan scalingnya. Tapi nggak akan jauh sih, paling mau kita coba. Jika ingin menghasilkan 2 MB berarti yang dibutuhkan adalah 16.000. Oke, sekarang 16.000 dibagi 2.500. Ya 2.500 nya dari sini sama dengan 6,4. Coba kita coba rekam selama 6 detik. Harusnya memakan file size sekitar 2 MB. Oke, kita coba selama 6,4 detik, atau kita coba genapin saja ya 6 detik. Ini kita yes saja karena masih kosong aja, kita record jadi muncul. Oke, 1 2 3 4 5 6. Sekarang kita buka. Tadi sudah saya pindah ya di data tadi.
hampir 2 MB teman-teman, malah kurang ya. Ya, jadi itulah saran saya untuk memperkirakan ukuran dari perekamannya. Oke teman-teman, saran tersebut mengakhiri dari jumpa kita pada video kali ini. Terima kasih banyak pada pemilik akun Jesse Concrete dan juga para subscriber Gapka Channel. Mohon maaf bila saya jarang aktif. Meski begitu, saya akan berusaha untuk fast respon pada pertanyaan kalian, jawaban kalian, saran maupun kritik kalian. Lebihnya terima kasih banyak telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Peace out.